Cadas, dulu satu geng, kini novel Bamukmin sebut Amin Rais berbau komunis. Ditulis oleh Ferry Patli di sewar.com. Memang betul, ada pepatah mengatakan cinta dan benci itu beda tipis. Hari ini cinta banget sama si doi, besok bisa saja berubah menjadi benci. Tentu penyebabnya adalah orang yang dicintai tersebut perbuatannya tidak seperti yang diharapkan. Misal, kita berharap dia setia, tahu-taunya selingkuh dengan waria sebelah rumah. Begitupun sebaliknya, ada orang yang selama ini kita benci banget, bisa saja kedepannya berubah menjadi orang yang paling kita sayangi. Begitulah kura-kura yang terjadi dengan hubungan antara Amin Rais dan Rizik saat ini. Namun, cinta di antara keduanya itu bukan cinta dalam artian kasmaran. Rizik dan Amin Rais masih normal kok, masih suka sama perempuan. Terbukti, si Big Imam FP itu pernah ketahuan melakukan chat seks dengan Firasdah Husein. Tapi cinta di sini dalam artian persahabatan. Tentu tidak ada yang meragukan lagi kalau Amin Rais dan Rizik itu telah bersahabat sejak lama. Dan mereka juga telah berjuang bersama-sama. Saat Ahok tersandung kasus penistaan agama dulu, kedua orang ini sama-sama getol banget ingin memenjarakan mantan gubernur DKI tersebut. Begitupun saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, keduanya sama-sama mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu. Bahkan, saat Rizik kabur ke Arab Saudi, pasca tersandung chat terlarang dulu, Amin Rais bela-belain datang ke sana untuk menemuinya. Kemudian, persamaan lain dari mereka berdua adalah sama-sama menjadi haters atau pembenci Jokowi. Melihat kekompakan yang seperti itu, tidak ada yang menyangka kalau akhirnya keduanya berseteru. Hal ini diawali dari beda pendapat antara Amin Rais dan Rizik soal tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Rizik ngotot polisi telah melanggar HAM berat atas meninggalnya pengawalnya itu. Begitupun dengan kadron lain punya pemahaman yang sama. Sedangkan Amin Rais yang telah melakukan proses panjang mengusut kasus itu, mulai dari membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI bersama rekan-rekannya yang lain seperti Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Bushra Mukodas, Neno Warisman, dan lain-lain. Kemudian melakukan investigasi mendalam dengan menggali informasi dari sumber primer. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik polisi, BIN, maupun TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario pembunuhan itu. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di sana, seperti yang selama ini kadrun tuduhkan. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri ada memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali atau pelanggaran HAM, ujar Amin Rais. Lantas antara Amin Rais dan Rizik itu siapa yang paling layak dipercaya? Berdasarkan prosedur yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan sih Amin Rais. Kenapa? Karena ada metode ilmiah yang dia pakai di sana. Artinya pengumpulan informasi itu dilakukan secara sistematis. Mulai dari membentuk tim investigasi, melakukan wawancara ke sumber informasi primer dan sekunder, menarik kesimpulan dan menyampaikannya ke publik. Sedangkan Rizik hanya bermodalkan prasangka doang kalau kejadian di kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan sampai sekarang ia tetap ngotot dengan pandangannya itu. Karena beda pandangan itulah, ia akhirnya tidak respek lagi sama Amin, serta mengatakan mantan ketua PAN itu sangat blunder dan kontraproduktif. Pentolan PA212 yang lain, Novel Bamukmin pun punya sikap yang sama dengan Rizik. Bahkan, ia meminta Amin Rais agar melakukan klarifikasi, menarik lagi ucapannya tersebut. Karena menurutnya, ucapan pendiri Partai Umat itu adalah bohong. Tanpa tedeng aling-aling, Novel pun mensomasi Amin Rais untuk menentukan pilihan, segera melakukan klarifikasi atau bubarkan TP3. Dan tanpa ragu-ragu, ia juga menuding tindakan yang diambil oleh Amin Rais itu berbau komunis yang telah mengorbankan 6 nyawa laskar FPI. Hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik, ujar mantan karyawan Pizza Hut tersebut. Ngeri-ngeri lucu Om Novel ini, dikit-dikit orang diomongnya komunis. Beda pandangan dengan kadrun dikatakannya komunis. Berikut beberapa tuduhannya yang lain dengan menggunakan isu komunis itu. RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dikatakannya sangat kental aroma komunis. Soal penangkapan Munarman disebutnya permainan komunis.
Markas FPI dilempar bom Molotov, dia bilang pelakunya itu komunis. Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26, dikatakannya pernyataan Joseph itu bagian dari upaya komunis untuk mengadu domba umat beragama agar berkonflik. PPKM darurat diperpanjang, disebutnya pemerintah dibakengi oleh cukong komunis. Dan masih banyak lagi pihak lain yang padahal bukan komunis, tapi dituduhnya komunis oleh si novel ini. Pertanyaannya, kalau semua dituduh komunis, jangan-jangan yang komunis itu sebenarnya adalah dia sendiri. Pamer Stadion Jis, Anies terlihat bodoh dan zalim, ditulis oleh Nina Nur di steward.com. Jakarta International Stadium atau JIS memang sudah direncanakan sejak lama, sejak 2008. Tahun 2014, pembangunan JIS mulai dicanangkan oleh Gubernur DKI waktu itu, Jokowi, yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2017, Gubernur Jarod Saiful Hidayat meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan fasilitas olahraga air di lokasi JIS. Ketika Anies Sandi berkampanye dalam Pilkada DKI 2017, mereka menjanjikan untuk membangun JIS dengan kualitas bertaraf internasional, yang rumputnya seperti Old Trafford dan kursinya seperti Allianz Arena milik Bayern Munich, ujar Sandiaga waktu itu. Jadi boleh dibilang bahwa gagasan pembangunan stadion bertaraf internasional buat Persija tidak murni dari Anies Sandi saja ya, sudah ada dalam perencanaan oleh para gubernur sebelumnya. Tapi okelah, memang tidak ada salahnya untuk mewujudkan pembangunan itu. Buat Persija, buat para warga Jakarta pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Pembangunan JIS dimulai Anies pada tahun 2019. PT Jakpro menjadi pelaksananya. Tahun 2020, pandemi COVID pun datang. Pembangunan JIS sudah mencapai 23,6% pada bulan Juni 2020. Namun sudah mengalami pelambatan sejak pandemi melanda. Proyek ini pun terancam mangkrak karena belum mendapatkan dana dari Pemprov DKI saat itu. Warga Jakarta pasti pahamlah kalau pembangunan JIS mangkrak. Bukan sebuah dosa atau borok. Toh, tidak ada yang dikorupsi macam kasus Hambalang kan? Juga tidak urgent sekali untuk menghadapi sebuah event, seperti halnya Stadion Papua Bangkit yang memang waktu itu disiapkan untuk PON 2020. Kalaupun JIS akhirnya mangkrak karena imbas pandemi, tidak akan berdampak signifikan terhadap hajat hidup warga Jakarta. Sedangkan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan JIS bisa diusahakan untuk dikaryakan di tempat lain. Ini logika simpel ya. Namun apa daya, Gubernur Anies lebih memakai logika Formula E. Logika macam apa? Yang bodoh sekaligus zalim. Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Proyek JIS bisa dibilang sebagai proyek mercusuar buat Anies. Proyek untuk meninggalkan legasi atau warisan, agar namanya tetap diingat di Jakarta. Walaupun tidak jelas apa hubungannya dengan ekonomi rakyat saat ini yang mesti dipulihkan karena terdampak keras oleh pandemi. Rakyat menjerit perlu dibantu pangan dan kebutuhan utama sehari-hari. Anies sendiri bikin tempat tambahan untuk isolasi mandiri. Malah minta-minta peralatan ke dubes asing dan warga kan? Terus apa urgensinya dan relevansinya pembangunan JIS dalam kondisi pandemi saat ini? Satu hal lagi, memang proyek JIS tidak jadi mangkrak. Pembangunannya terus dilaksanakan sampai saat ini. Biayanya dari ngutang ke pemerintah pusat. Tahun 2020 lalu, Anies mendapat pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar 12,5 triliun rupiah dan itu dicairkan secara bertahap. Tahun lalu yang dikucurkan sebesar 3,26 triliun rupiah. Dana itu digunakan Anies salah satunya untuk melanjutkan pembangunan JIS. Alasannya karena anggaran PEN memang untuk pembiayaan infrastruktur yang terhenti karena pandemi. Benarkah demikian? Alasan Anies itu terbantahkan oleh protes yang dilayangkan oleh anggota DPR di DKI Jakarta, Jody Simanjuntak. Jody menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan dana PEN atau baja utangan untuk proyek yang tidak mendesak dan tidak punya dampak luar biasa terhadap pemulihan ekonomi. Seperti JIS yang merupakan proyek mercusuar buat Anies, Jody menerangkan bahwa dana PEN harusnya menjadi stimulus pemulihan ekonomi, seperti UMKM, bantuan sosial hingga Kartu Jakarta Mahasiswa atau KJMU. Dana itu juga bisa diperuntukkan bagi penanganan banjir, internet belajar, dan membiayai penanggulangan pandemi COVID.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Anies menjadi bentuk ketidakpekaan Pemprov DKI di masa pandemi. Tidak ada sense of crisisnya sama sekali, padahal dana itu hasil utangan. Memang sebagian dana PEN itu juga digunakan Pemprov DKI Jakarta buat penanganan banjir, infrastruktur layanan air minum, infrastruktur pengelolaan sampah, infrastruktur transportasi flyover, infrastruktur transportasi, yaitu flyover, underpass, dan jembatan, proyek ekosistem provinsi cerdas atau kota cerdas, dan proyek Taman Ismail Marzuki atau TIM. Tapi tetap saja, mengapa malah dipakai Anies buat membangun JIS, dan yang terlihat di-endorse oleh Anies dan terlihat proyeknya bergerak hanyalah JIS. Anies pun memamerkan pembangunan JIS yang per Juni 2021 telah mencapai 61,34%. Lewat akun media sosialnya, pada pertengahan Juni lalu, Anies memamerkan rangka atap JIS yang bisa terbuka dan tertutup. Impresif, membanggakan, monumental, tulis Anies. Tapi di saat yang sama, Anies tak kunjung selesai membuat tempat tambahan isolasi pasien COVID, misalnya Rusun Nagrak, sampai ditagih oleh Kapolri, sampai anak buah Anies minta-minta ember, sapu, dan tempat tidur pada warga DKI hingga pada para dubes asing. Sungguh kontras. Bagaimana pula dengan proyek lain yang didanai dari dana PEN? Tidak ada kabarnya. Yang jadi fokus Anies hanya JIS ini, dibangga-banggakan, karena Anies tidak punya hal lain buat dibanggakan. Akhirnya akan kesampaian punya legasi yang bikin warga Jakarta selalu ingat pada Anies. Tapi, apakah proyek JIS ini membantu para pedagang di Tanah Abang yang sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan putus asa? Apa peran JIS bagi pemulihan ekonomi warga Jakarta? Tidak ada event penting yang akan diselenggarakan di sana. Kalaupun ada pertandingan sepak bola, masuknya tetap bayar kan? Rakyat Jakarta menjerit. Malah dikasih stadion. Nis.